Bagaimana mungkin cuma jualan cilok bisa jadi penghasilan jutaan? Sebelum lanjut, bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan share biar lebih banyak teman-teman lain bergabung. Dan juga kalau kamu punya ide tema video selanjutnya, langsung aja tulis di komen ya, makasih. Pernah tidak kamu duduk sore-sore, badan capek, pikiran ruwet, sambil lihat gerobak cilok lewat depan rumah? Terus kamu senyum kecil sambil mikir, ya ampun, hidup gue kok rasanya lebih ribet dari abang cilok itu ya. Abang cilok kelihatannya santai, dorong gerobak, mangkal, ketawa sama anak-anak. Tapi setiap hari tetap jualan. Sementara kita isinya mikir. Tapi mulai-mulai juga belum. Aku jujur, dulu juga begitu. Mikir. Masa sih cuma jualan cilok bisa jadi penghasilan jutaan? Kedengarannya kayak judul clickbait, tapi ternyata ini kejadian nyata di sekitar kita. Dan malam ini, aku mau ngajak kamu ngobrol pelan-pelan, curhat jujur, sambil kita bongkar satu-satu. Kenapa yang kelihatannya sepele justru sering jadi penyelamat hidup banyak orang? Langkah pertama mengidentifikasi masalah kondisi saat ini. Masalah pertama itu bukan modal, bukan resep, bukan gerobak. Masalah pertamanya ada di gengsi dan pikiran kita sendiri. Kita kebanyakan kebiasaan ngukur usaha dari tampangnya. Kalau kelihatannya kecil, dianggap tidak layak. Kalau kelihatannya sederhana, dianggap tidak menjanjikan. Padahal hidup tidak pernah nanya, gengsi kamu berapa? Tagihan tetap datang, meski kamu merasa terlalu pintar buat jualan cilok. Masalah kedua, kita sering salah fokus. Kita lihat satu tusuk cilok, harganya kecil, lalu langsung menyimpulkan, untungnya paling segitu-segitu saja. Padahal kita lupa ngitung jumlahnya. Aku kasih contoh real. Satu tusuk cilok dijual harga 1.000 atau 2.000, sekilas kecil. Tapi coba hitung, kalau dalam 1 jam laku 100 tusuk, dalam 2 jam sudah 200 tusuk. Kalau jualan 4 jam, sudah ratusan tusuk keluar. Itu baru 1 hari. Belum dikali sebulan. Tapi kebanyakan orang berhenti mikir di harga satuannya saja. Masalah ketiga, kita kebanyakan nunggu modal besar, nunggu ide yang beda dari orang lain, nunggu waktu yang katanya pas. Padahal yang namanya waktu pas itu seringnya cuman alasan biar tidak mulai. Sementara abang cilok, hujan panas tetap dorong gerobak. Tidak nunggu motivasi viral, tidak nunggu seminar bisnis. Yang penting hari ini jualan. Langkah kedua inti solusi paradigma baru. Sekarang kita geser cara mikirnya pelan-pelan. Jualan cilok itu bukan bisnis makanan. Ini bisnis kebiasaan. Anak-anak pulang sekolah sudah otomatis cari cilok. Orang nongkrong sore, otomatis pengen ngemil. Ini kebiasaan yang berulang setiap hari. Dan bisnis yang nempel sama kebiasaan orang, itu biasanya awet. Contoh real, ada penjual cilok di dekat sekolah dasar. Rasanya biasa saja, bukan yang wow banget. Tapi tiap jam istirahat, anak-anak sudah baris. Kenapa? Karena murah, dekat, dan sudah jadi rutinitas. Paradigma barunya, jangan kejar viral dulu, kejar laku dulu. Jangan kejar untung gede di awal, kejar aliran uang yang rutin. Ini yang sering bikin usaha kecil justru lebih kuat. Cilok tidak perlu branding ribet, tidak perlu logo mahal. Yang perlu itu rasa konsisten. Porsi tidak pelit, bumbu tidak berubah-ubah. Aku pernah ngobrol sama penjual cilok yang sudah jualan bertahun-tahun. Katanya sederhana, jangan bikin pelanggan kaget. Hari ini enaki, besok jangan. Tiba-tiba aneh. Ini hal kecil tapi efeknya besar. Paradigma lainnya, jualan itu soal volume dan konsistensi. Kalau hari ini laku 100 tusuk, besok usahakan tetap segitu atau naik sedikit. Tidak usah mikir langsung jadi kaya. Mikirnya cukup, hari ini lebih baik dari kemarin. Pelan-pelan tapi jalan. Langkah ketiga, penerapan dan aksi. Langkah selanjutnya, sekarang kita masuk ke bagian paling nyata.
Bagian yang sering bikin orang bilang, oh ternyata bisa ya. Pertama, mulai dari yang ada. Kalau belum punya gerobak, bisa mulai pakai meja kecil, bisa titip di depan rumah, yang penting jualan jalan dulu. Contoh real, ada ibu rumah tangga yang mulai jualan cilok dari dapur rumah. Sore-sore anak-anak komplek datang. Awalnya cuma sedikit, tapi karena konsisten, lama-lama anak-anak itu bawa temannya. Kedua, tentukan lokasi dan jam yang masuk akal. Cilok itu laku di jam orang lapar ringan, sore sampai malam. Dekat sekolah, dekat lapangan, dekat tempat nongkrong. Jangan jualan di jam sepi, lalu menyalahkan ciloknya. Ketiga, jaga rasa dan pelayanan. Senyum itu gratis, tapi efeknya mahal. Anak-anak itu kalau suka sama penjualnya, besok pasti balik lagi. Keempat, hitung uang setiap hari. Ini penting tapi sering dihindari, bukan buat stres, tapi biar sadar. Hari ini keluar berapa, masuk berapa, keuntungannya berapa. Dari situ kamu bisa mikir, oh kalau nambah jam 1 jam lagi, hasilnya bisa nambah segini. Kelima, siapkan mental capek. Jualan cilok itu capek, berdiri lama, hadapi anak-anak yang bawel. Kadang sepi, kadang hujan, tapi capeknya beda. Capek yang ada harapannya beda sama capek mikir tapi tidak mulai-mulai. Sekarang aku mau jujur, jualan cilok tidak bikin kamu kaya mendadak. Tidak bikin kamu langsung pamer saldo. Tapi jualan cilok bisa bikin dapur ngebul, bisa bikin cicilan kebayar, bisa bikin kamu tidak terlalu takut sama akhir bulan. Dan dari situ, pelan-pelan, kamu bisa naik kelas, bisa nambah menu, bisa nambah gerobak, bisa ngajak orang lain kerja bareng. Semua besar itu hampir selalu dimulai dari kecil. Masalahnya, tidak semua orang mau kelihatan kecil dulu. Jadi kalau hari ini kamu masih bertanya, bagaimana mungkin cuma jualan cilok bisa jadi penghasilan jutaan? Jawabannya sederhana tapi jujur, karena yang kelihatan kecil dijalani dengan serius. Karena yang diremehkan dijalani dengan konsisten. Dan karena yang sederhana tidak banyak mikir, tapi langsung jalan. Kadang hidup tidak butuh ide hebat. Hidup cuma butuh kamu berani mulai dari yang ada. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya.